وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bagaimana arahan Nabi SAW bagi orang yang terjerumus dalam urusan jima di bulan Ramadan itu. Jadi memang sekarang udah masuk di 10 terakhir gitu kan, tapi namanya bahas kitab ya dari awal gitu kan. Ya, maka mau nggak mau ya kita masih ketemu di bab-bab awal yaitu tentang fikihnya gitu. Dan Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dia berkata ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dan mengatakan alaqtu telah binasah aku qala. Kemudian Nabi SAW bertanya, wama sa'nuka, iya apa, gitu kan. Qala waqa'tu ala imraati, aku sudah menggauli istriku fi Ramadan, saat bulan Ramadan. Kemudian dia pun berkata, tastati'u hal tastati'u tu'tiku raqabatan. Bisa nggak kamu membebaskan budak? Beliau SAW bertanya. Jadi ini udah masuk di kafarohnya. Bisa nggak bebaskan budak? Orang itu mengatakan enggak. Kemudian beliau SAW bertanya lagi, fahal tastati'u antasuma, bisa nggak kamu puasa? Sahro ini mutatabi'ain 2 bulan berturut-turut. Orang itu mengatakan enggak. Ini. Jadi dia langsung mengukur dirinya, puasa Ramadan aja bolong, kemudian disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, fahal tastati'u antuta'ima sittina miskina, bisa nggak kamu kasih makan 60 orang miskin? Kemudian orang itu mengatakan enggak. Kemudian Nabi SAW bersabda, ijlis fajalasa. Lingguh-lingguh. Gitu. Kemudian orang itu pun duduk. Fa'udya Nabi SAW bi'arokin fihi tamr. Kemudian orang itu pun diberikan satu ranjang kurma wal arokul miktalu ad-dohmu. Dan si arak ini adalah sebuah wadah gitu, bentuknya kayak keranjang gitu yang digunakan untuk mewadahi kurma. Kemudian Nabi SAW bersabda, khud hada fatasoddabi, nyoh bawaan terus gunakan untuk sedekah, maksudnya untuk bayar kafarahmu itu loh. Kan tadi suruh ngasih 60 orang miskin toh, nah, tapi punya segitu gitu. Jadi Nabi itu apa ya, sangat dermawan ya, apalagi di Ramadan nih. Jadi ada orang punya masalah aja sampai dibantu sampai untuk menyelesaikan agar orang itu terbebas dari dosa. Kemudian orang itu pun mengatakan a'ala afqara minna. Apakah ini harus diberikan kepada orang yang lebih miskin daripada kami gitu. Nabi pun kaget gitu. Makanya Nabi kemudian fadhohika. Nabi itu jarang ketawa gitu. Di sini sampai dikatakan Nabi itu tertawa hatta badat nawa jidu, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Ini menunjukkan ketawa yang lepas itu, karena jarang ngakak-ngakak itu jarang. Nah, maka ternyata orang ini orang paling miskin itu. Kemudian Nabi pun mengatakan, qala at'imhu iyalaka, ya wis nek kasih untuk keluargamu. Jadi orang yang melakukan kesalahan malah dibantu gitu. Ya, jadi ini gambaran bagaimana kemudian Nabi SAW mengajari umat tentang kafaroh seorang yang kemudian menggauli istrinya di bulan Ramadan, dan delalah orang itu nggak mampu, Nabi pun membantu untuk agar orang itu terbebas dari dosanya. Allah Ta'ala. Kemudian pelajarannya, wahai hamba Allah, yang pertama waspadalah dengan segenap waspadaan dari melanggar apa yang diharamkan di siang Ramadan. Diharamkan di sini bukan berarti perkaranya itu haram, bahkan perkaranya mubah, tapi karena puasa kemudian sementara menjadi haram. Maka berhati-hatilah dan jangan bermudah-mudah. Yang kedua, jika Anda menggauli istri Anda di siang hari Ramadan dengan sengaja tanpa udzur, maka wajib bayar kafaroh. Tadi itu kafarohnya. Bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, kasih makan 60 orang miskin. Gitu. Kemudian yang ketiga, wajib bagi Anda, wahai laki-laki dan perempuan, dari orang-orang yang terjerumus dalam hubungan suami istri di siang hari, tanpa udzur untuk tobat. Jadi walaupun itu istri kita sendiri, tobat, wong itu Ramadan itu nggak boleh dibatalkan. Namanya puasa itu nggak boleh batal kecuali ada udzur.
misal sakit yang mengancam nyawa itu baru boleh batal, atau safar gitu kan, itu baru boleh dibatalkan gitu kan. Atau kemudian apa namanya, ada kondisi misal jihad harus melawan musuh butuh tenaga, itu masih bisa dibatalkan. Tapi kalau cuman karena urusan seksual gitu kan, maka nggak boleh tiba-tiba membatalkan. Jadi kalau sama istri aja kita suruh menahan dan kalau membatalkan mendapat kafarat, gimana halnya dengan yang bukan istrinya? Artinya kalau sama istri aja suruh bertobat, maka ya bagaimana dengan yang bukan pasangannya? Alhamdulillah puasa-puasa berzina. Maka yang keempat, wajib bagi Anda berdua untuk yang melakukan hubungan suami istri di siang hari tanpa udzur untuk membayar juga kodok. Jadi selain kafaroh ada kodok dan tobat. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda kepada orang yang telah melakukan hubungan suami istri, wasum yauman makanah, dan berpuasalah sehari sebagai gantinya, dan wajib bagi Anda tobat. Jadi sama istrinya suruh tobat, maka orang yang berzina tambah harus wajib bertobat lagi, lebih keras lagi. Yang kelima, berhati-hatilah Anda wahai seorang muslim dari berbuka di siang hari Ramadan tanpa udzur, karena itu dosa besar. Alasan nelak tuku es teh, alasan lambene pahit, pengen ngerokok, itu naudzubillah itu dosa besar. Jadi jangan sampai kemudian kita batalkan puasa kita hanya karena pengen menuruti sesuatu yang sifatnya sesaat. Gitu. Kemudian Al-Bukhari berkata, dan telah disebutkan dari Abu Hurairah, dan dia merofakkannya, man aftara yauman fi Ramadan min ghairi udrin wala maradin wa lam yaqdi siyamud dahri wa in shamahu. Jadi di sini dikatakan siapa yang kemudian berbuka sehari tanpa udur, bukan karena sakit, juga bukan karena udur, maka dia tidak bisa mengkodoknya dengan puasa setahun. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasannya dosanya itu besar sekali gitu loh. Tapi tetap harus dikodok, mengkodok sehari sebagai gantinya. Tapi maksud dari sini sebagai ancaman gitu loh. Jadi kalau kita sengaja membatalkan sesuatu yang wajib, sedangkan kita nggak ada udur itu hampir-hampir itu kebaikan yang ada di sehari yang kita batalkan itu nggak bisa diganti dengan puasa setahun gitu. Tapi tetap wajib kodok. Sama kayak sholat gitu. Orang-orang yang meninggalkan sholat asar dalam sebuah hadis dikatakan semua pahalanya terhapus. Ini menunjukkan bahwasanya sholat satu itu pahalanya besar banget, keutamaan besar banget, jangan sampai ditinggalkan. Apalagi sampai sengaja. Kemudian yang keenam, berhati-hatilah wahai laki-laki dan perempuan dalam melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Tentu ini diingatkan buat suami istri. Apalagi yang bukan suami istri, poso-poso pacaran, poso-poso mojo, gitu kan. Maka hubungan suami istri mendekati terbitnya fajar, sekiranya fajar terbit. Jadi kalau udah kira-kira imsak terus malah mau berhubungan suami istri, ya mending di cancel sih gitu. Ya, dibatalkan. Jadi jangan sampai kemudian mepet-mepet gitu. Jadi kalau emang mau berhubungan suami istri ya paling ora ya sejam sebelum adzan atau 2 jam sebelum adzan gitu. Maka jika Anda ingin menggauli istri Anda, maka cukup bagi Anda di waktu malam dan jangan sampai Anda berhadapan dengan apa yang diharapkan Allah bagi Anda di siang Ramadan dengan melanggar apa yang diharapkan. Jadilah Anda orang yang terjaga untuk masalah ini, demikian juga Anda wahai sang istri.